Baik, kami kelompok 4 dengan tema Jejak Perjuangan di Tanah Sasambo. Jejak perjuangan di Tanah Sasambo merupakan tema yang menggambarkan perjalanan sejarah dan semangat perjuangan masyarakat Sasambo, Sasak, Samawa, dan Bojo dalam mempertahankan martabat, budaya, dan tanah kelahirannya. Tema ini menyoroti perlawanan terhadap penjajahan, keteguhan menjaga identitas lokal, serta nilai-nilai persatuan, keberanian, dan gotong royong yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai fondasi pembangunan dan kebangsaan hingga masa kini. Hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk menelusuri tempat paling sejarah di Kota Mataram, yaitu Museum Nusa Tenggara Barat. Melalui dokumenter ini, kami akan melihat bagaimana jejak perjuangan masyarakat Lombok terekam dalam berbagai koleksi yang disimpan di museum ini. Yuk kita mulai perjalanan ini dan melihat lebih dalam jejak perjuangan di daerahku. Sebelum kita mulai perjalanannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Fitrianingsih. Saya Halifa Uswatun. Saya Bunga Ardian. Saya Berini Puspitaningsih. Dan saya Hardinata Kasaputra. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai perjalanannya. Di tengah hiruk-pikuk Kota Mataram, berdiri sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang masyarakat Nusa Tenggara Barat. Disinilah setiap benda dan peninggalan menyimpan kisah perjuangan dan semangat tak kenal lelah dari generasi terdahulu. Kami memilih Museum NTB ini karena museum ini tidak hanya tempat penyimpanan barang bersejarah, tetapi juga pusat edukasi untuk mempelajari jejak perjuangan masyarakat NTB. Melalui dokumenter ini, kami ingin mengajak teman-teman menelusuri jejak perjuangan masyarakat Sasambo dalam mempertahankan identitas budaya dan semangat kebangsaan sejak masa lampau. Museum Nusa Tenggara Barat atau lebih dikenal dengan Museum NTB didirikan pada tahun 1982. Museum ini menyimpan lebih dari 7.000 koleksi yang terdiri dari benda arkeologi, etnografi, historika, hingga keramik dari berbagai kawasan Asia. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat koleksi prasejarah yang ditemukan di Sumbawa dan juga Lombok Timur. Di sini ada namanya Nekara. Nekara ini yang pertama ditemukan itu di Seran, Kecamatan Seteluk, Sumbawa Besar pada tahun 1976, dan Nekara ditemukan di Sembelia, Lombok Timur pada tahun 1991. Nah, Nekara ini sendiri adalah upacara untuk memanggil hujan dan sebagai tetabuhan saat menghantar jenazah ke kuburan. Nah, selanjutnya kita akan melihat arkeologi klasik. Nah, di mana arkeologi klasik ini juga bagian dari koleksi sejarah. Ada 1 sampai 3 arkeologi klasik yang ditemukan di Lombok Barat, Lombok Utara, dan di Lombok Timur. Selain peninggalan masa lampau, museum ini juga menyimpan koleksi etnografi yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Di sini juga ada pakaian adat masyarakat Sasak, alat musik tradisional seperti gendang bele. Nah, gendang bele ini digunakan untuk mengiringi upacara adat masyarakat Sasak, seperti nyongkolan, nyunatan. Nyunatan itu adalah hitanan. Dan di sini juga banyak alat perlengkapan upacara yang masih digunakan hingga sekarang. 찾았어 골목골목을 따라 다니며
느끼면서 희미하게 남아있는 우리의 흔적을 지나 고개를 들어보니는 어느새 오늘 밤 길어진 이 밤을 헤매다 너의 집 앞을 서성이다 널 위해 돌아서야 하는 그런 밤. Pak, sebelum mulai ke pertanyaan, bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Nama saya Bapak Idris. Saya di sini adalah karyawan di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Saya sebagai pemandu juga di sini, tepatnya di layanan edukasi. Baik Bapak, saya izin bertanya, sejauh mana museum ini berperan dalam menjaga dan memperkenalkan budaya ini ke generasi muda? Terkait dengan ini ya pertanyaannya, Museum NTB sebagai ini aja dong, pengetahuan dulu ya, bahwa museum ini diresmikan pada tanggal 23 Januari 1982 pada saat itu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Daud Yusuf. Jadi Museum NTB sudah puluhan tahun ya berdiri, sejak tahun sampai sekarang memiliki koleksi sebanyak 7.721 koleksi. Nah, di dalam program Museum NTB kita mengaitkan bahwa masyarakat pada umumnya serta mahasiswa atau siswa-siswi untuk ikut dalam menjaga atau melestarikan benda peninggalan sejarah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Seperti yang kemarin kita ada lomba cerdas cermat yang berkaitan dengan sejarah-sejarah atau koleksi yang ada di museum, serta pelatihan juga untuk bagaimana kita sama-sama melestarikan benda koleksi yang ada di museum. Jadi, misalkan minggu kemarin ada pelatihan permusiuman, pelatihan kuratorial dan lain sebagainya. Ini pertanyaan terakhir itu, apakah minat anak NTB terhadap sejarah dan budaya lokal sedang menurun? Kalau dari data kami ya, karena data kunjungan kami setiap tahun dari 2023, 24, 25 Museum NTB mencatat range pengunjung itu setiap tahun itu meningkat, baik itu pelajar dari SD, SMP, SMA, bahkan juga mahasiswa yang melakukan penelitian di museum. Bahkan tahun ini kita mencapai target PAD dalam kunjungannya juga sebanyak 159% pada bulan Oktober kemarin, hampir mau 200%. Itu juga dari kunjungan wisatawan asing. Seperti kemarin hari Sabtu itu udah ada kunjungan dari kapal pesiar yang kesini berkunjung ke museum. Jadi minat dari masyarakat, siswa-siswi itu justru meningkat setiap tahunnya. Baik, Pak, izin bertanya, bisa dijelaskan koleksi apa saja yang menjadi unggulan di museum ini? Oke, baik. Ada beberapa jenis koleksi unggulan ya yang ada di museum. Kalau adik-adik bisa melihat di sebelah kanan ada ruang khazanah ya. Di situ ada terpapang atau terpajang koleksi masterpiece dari museum. Di antaranya di sana ada keris yang berlapis emas dan mahkota atau topi dari Kesultanan Sumbawa. Nah, kebetulan masterpiece ini ya, bicara tentang masterpiece, tahun kemarin Museum NTB melakukan pameran bertaraf internasional yang digelar di Jeddah, Arab Saudi selama kurang lebih 4 bulan, dan kita membawa beberapa koleksi masterpiece ya, seperti kain keri alam yang berasal dari Pulau Sumbawa yang berusia sekitar 200 tahun lebih. Ada juga penginangan, ada juga keris juga kita bawa, dan alhamdulillah pameran di Jeddah kita membawa koleksi masterpiece kita sudah kembali ke sini. Alhamdulillah sukses. Terus apakah
pelajar, apakah banyak pengunjung dari pelajar atau mahasiswa juga? Sampai saat ini alhamdulillah ya banyak sekali ya, terutama kalau kita bandingkan range pengunjung terbanyak itu jatuh kepada TK dan SD. Ya, jadi di sini selain tempat belajar sejarah, tetapi juga tempat bermain dan edu wisata. Ini apa pesan Bapak untuk pelajar dan mahasiswa yang berkunjung di museum ini agar mereka tidak sekedar berkunjung tapi juga belajar makna perjuangan? Dari pribadi saya, pesan saya adalah mari sama-sama kita jaga sejarah peradaban nenek moyang kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Jangan lupa dong, ayo ke museum. Terima kasih Bapak. Dari penjelasan Bapak tadi kita belajar bahwa perjuangan itu tidak hanya untuk masa lalu tapi juga berada di tangan kita untuk penerus bangsa. Pada masa kolonial Belanda, rakyat Lombok mengalami tekanan berupa pajak tinggi, kontrol politik, dan pengesahan tenaga kerja. Perjuangan masyarakat NTB berlangsung dari berbagai bentuk seperti senjata, diplomasi lokal, hingga ketahanan budaya. Salah satu kisah terkenal adalah Perang Selat Parang, di mana Perang Selat Parang ini adalah bentuk perlawanan besar rakyat Lombok terhadap kekuasaan kolonial dan pengaruh eksternal yang mencoba menguasai wilayah. Perjuangan masa lalu mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian, keteguhan, dan cinta terhadap tanah air. Kini kita bisa melanjutkan perjuangan itu dengan cara menjaga budaya, menghargai sejarah, dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Sebagai generasi muda, tugas kita tidak hanya mengenang, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan karya dan tindakan nyata. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Dari Museum NTB, kami belajar bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Semoga video dokumenter ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Museum NTB, dosen pembimbing, dan seluruh narasumber yang telah memberikan kami kesempatan untuk belajar langsung tentang sejarah dan budaya. Kami dari kelompok 4 dokumenter. Sampai jumpa!